proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Itu adanya di UMER, kurikulum merdeka, yang sedang diterapkan, yang sedang hangat-hangatnya diterapkan oleh dunia pendidikan sekarang. Di mana P5RA ini, di sini akan kita bahas sebuah materi yang kita beri judul dengan fenomena sampah. Apa tadi? Fenomena sampah. Apa itu fenomena? Fenomena itu bisa dikatakan adalah sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang bisa kita amati dan bisa kita pelajari lewat panca indera kita. Itulah fenomena kan? Bapak ulangi, apa yang dikatakan dengan fenomena? Fenomena adalah sebuah kejadian yang bisa kita amati dan bisa kita pelajari lewat panca indera. Tahu panca indera? Mata, telinga. Dengan mata kita dapat menyaksikan, dengan telinga kita bisa mendengarkan, dengan hidung kita bisa merasakan. Fenomena apa yang akan kita pelajari sekarang adalah fenomena sekitar sampah. Kalian mungkin sampah sering kalian dengar, baik di rumah atau di lingkungan madrasah. Yang mana sampah ini adalah termasuk urusan yang sangat serius oleh pemerintah Republik Indonesia. Karena tidak pernah kita yang terlepas dari sampah, pasti itu ada sampah. Di rumah tangga kecil kita pun sampah menjadi sebuah pembicaraan. Apalagi dibicarakan dalam satu negara. Ini kalau kita kumpul sampah-sampah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan tanggung banyak. Kita perkecil lagi di lingkungan madrasah saja. Contohnya kita buat ada tempat-tempat sampah sekitar kelas. Itu dalam 1 minggu penuh, ya kan? 1 minggu penuh. Disitulah kita kaji bahwa sampah itu sangat banyak. Tapi sampah ini ada punya kelemahan, ada posisi positif dan ada posisi negatif. Artinya sampah ini kalau kita tumpuk sebanyak-banyaknya, tidak kita perhatikan, tidak kita buang ke tempat sampah, ini mendapat nilai yang negatif, akan membuat perubahan seperti penyakit yang datang pada kita. Di samping juga sampah ada sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Bisa kita daur ulang, bisa kita manfaatkan. Nah, maka sampah ada sisi positif kegunaannya, ada sisi negatif. Apa sisi negatifnya tadi? Apabila sampah itu kita tumpuk berminggu, berbulan, bertahun, maka sampah itu menjadi penyakit. Karena itu mengudara yang akan kita hisap di hidung dan mulut kita. Itu sisi negatif. Sisi positif kemana? Itu sampah kita bisa didaur ulang. Bisa kita manfaatkan sampah yang kotor tadi, bisa kita manfaatkan. Artinya bisa kita daur ulang, kita bentuk sampah itu dengan sebaik mungkin. Contoh, adanya pembuatan misalnya pupuk kompos. Kalian kenal pupuk, ada KCL, ada urea, ada NPK dan lain. Tidak kalah penting manfaatnya kalau kita gunakan pupuk kompos. Yang berasal dari mana? Yang berasal dari sampah-sampah yang membusuk. Atau bisa kita olah yang manfaatnya lebih lagi dari manfaat pupuk yang biasa kita pakai. Maka pupuk sampah ini bisa kita kategorikan ada 2. Ada namanya sampah organik, ada pula namanya sampah anorganik. Anorganik aja. Apa itu sampah organik itu? Sampah yang berasal dari sisa
Tuhan. Iya. Atau secara jelasnya, secara rumusnya, sampah yang berjenis lunak dan mengandung banyak air. Contoh di daunan, ya kan? Contoh lagi tulang belulang. Itu sampah yang organik. Yang sampah anorganik itu gimana? Sampah yang berasal dari benda mati. Contoh seperti bekas-bekas minuman yang apanya kaleng itu kan, itu susah kita apa? Harus kita olah, bisa dimanfaatkan bisa, tapi jangan proses yang lama. Harus kita mempergunakan apa? Seperti mesin dan lain-lain sebagainya. Jadi yang menjadi pembahasan bagi kita, fenomena sampah yang kita alami sekarang bisa kita manfaatkan untuk sepertinya pembuatan pupuk kompos yang kita olah, kita busukkan beberapa waktu. Ada batasnya 1 minggu, ada batasnya 1 bulan. Itu kita bongkar lagi. Yang asalnya bisa nampak daun-daunnya, kalau kita sudah olah, maka itu semakin mencair dan membusuk di bawah bumi yang kita olah tadi. Apabila kita keluarkan, maka inilah yang punya sisi manfaat bisa kita gunakan untuk apa? Untuk pupuk-pupuk yang ada di tanaman-tanaman kita. Jadi bukan saja pupuk itu harus kita dengan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua? Sebelum kita mulai, kita lanjutkan pelajarannya. Kita cek dulu semangatnya sudah sampai di mana. Kita mulai dengan tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. 5 3 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan kita yang semalam. Pelajaran kita yang semalam. Semalam belajar mengenai sampah. Ada yang masih belum mengetahui apa itu sampah? Sudah kenal semua? Kenal, alhamdulillah. Semalam sudah disampaikan bahwasanya sampah itu ada berapa macam? Ada 2. Yang pertama sampah apa? Iya, organik. Yang kedua sampah anorganik. Sekarang, sampah organik itu yang seperti apa? Kulit pisang. Sampah yang berasal dari mana? Alam. Dari alam. Sisa-sisa makanan, sisa-sisa makanan. Apalagi? Buah-buahan itu termasuk makanan atau tidak? Makanan. Sisa kotoran hewan termasuk enggak? Sisa kotoran hewan termasuk enggak? Termasuk. Kayu-kayu termasuk enggak? Termasuk. Sampah organik ini, sampahnya itu adalah jenis sampah yang bisa diolah kembali. Diolah kembali bagaimana? Bisa dia dipergunakan. Contohnya, kotoran hewan menjadi pupuk. Kayu-kayu yang busuk menjadi kayu yang busuk menjadi Tanah. menjadi tanah, hancur dia jadi tanah.
tanah ya kan, bisa dia menjadi. Yang kedua, sampah anorganik. Anorganik sampah yang nggak bisa lagi diurai, tidak bisa lagi diolah dia sampahnya, kecuali kita buat nanti sampahnya itu menjadi bentuk yang baru. Contohnya apa? Plastik. Apalagi? Botol. Apalagi? Pipet. Apalagi? Apa? Kertas ya kan? Apalagi? Pembungkus makanan. Makanan yang bungkus itu yang kita nikmati kan isinya. Sampahnya kita apakan? Kita buang. Kemudian setelah adanya sampah ini yang kalian pelajari semalam kan? Nah, sekarang kita buat bagaimana caranya mengolah sampah-sampah yang berserakan atau sampah yang sudah menggunung. Pernah nggak nampak kalian atau pernah nggak kalian lihat tempat pembuangan akhir sampah? Seperti di kota-kota ada di satu tempat khusus, tempat buang sampah. Di situlah semua sampah berada. Atau di TV pernah lihat nggak sampahnya menggunung? Pernah kan? Banyak di situ sampahnya. Apa yang ditimbulkan sampah yang menyakit? Banjir. Apa yang pertama? Banjir. Sarang Nyamuk. Iya, yang pertama apa? Sarang Nyamuk. sarang penyakit. Iya kan? Di sampah itu apa yang mau hidup di situ? Di tempat sampah hewan apa yang mau hidup di situ? Lalat, nyamuk. Iya kan? Manusia ada nggak yang mau hidup di tumpukan sampah itu? Nggak mau. Kita mau nggak? Kayak kalian mau nggak tidur di tumpukan sampah? Nggak mau. Tetapi si lalat sama si nyamuk senang dia. Oh, ini rumahku, ini istanaku, katanya. Senang dia. Tapi kalau kita enggak, kita maunya tempat yang bersih. Jadi makanya sampah-sampah yang berserakan, sampah-sampah yang menggunung itu harus kita apa kan? Olah. Kita musnahkan. Caranya diolah, ya kan? Bisa kita olah. Kita ambil lagi sampahnya. Atau jangan buang sampah sembarangan. Kita kumpulkan sampah-sampah yang bisa diolah itu baru kita olah. Akhirnya sampah yang tadi yang letaknya dia di comberan, sampah yang tadi yang letaknya di tong sampah, setelah kita olah dia naik pangkat, ya kan? Ada yang di atas meja, ada yang di, padahal dia awalnya dari mana? Dari sampah. Sampah letaknya di mana? Di bawah, diinjak-injak. Kalau lewat orang tutup hidung, tapi sesudah kita olah, kita musnahkan sampah yang bergunung. Jadi bagaimanalah cara yang lebih Ibu, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah disampaikan kemarin. Namun sebelum kita melanjutkan, kita akan bernyanyi dulu ya. Sekarang, mari kita berdiri dulu. Ya, kita berdiri dulu ya. Kita nyanyi profil. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
pisau, serta ada juga nanti lem. Ya, baiklah. Untuk pengantar dari ibu mungkin cukup sampai di sini dan silakan dikerjakan tugasnya. Ibu Airin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya, di sini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang akan kita laksanakan pada pagi kali ini. Yang pertama, nanti Bapak akan mengarahkan kalian semua membentuk kelompok. Itu kita akan nanti langsung praktek di lapangan, yaitu kalian mengambil sampel atau contoh sampah yang bisa kalian cermati. Oke? Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan berdiri. Silakan semua berdiri. Menghadap ke depan. Gerak dan lagu. Jadi harus bergerak dan Lagu. siap. Tuh aja. Gerak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, dari Bapak. Yang kedua, Ibu. Sekarang ini dengan Bapak ya. Jadi sebelum masuk ke materi Bapak, Bapak ini bertanya pada Ananda semua, kira-kira siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Itu dari fenomena sampah atau dari materi dari kami? Yuk, silakan, boleh angkat tangan. Ada? Pak, semalam apa materinya? Tentang? Ya, boleh satu orang. Ya, Fadli, silakan. Tentang apa? Organik dan anorganik. Ya, betul ya. Ada lagi yang lain selain anorganik dan organik? Yang lain? Silakan. Materi yang semalam yang baru sama Pak Mi. Ya, siapa yang ingat? Yuk. Silakan. Maka? Siap? Kreasi ya. Kreasi seperti apa? Ya. Kreasi dari sampah-sampah yang bisa kita olah, ya. Jadi tujuan di sini itu satu, ya. Kalian tahu perbedaan antara sampah organik dan anorganik, ya. Sampah organik itu contohnya seperti apa? Tidak bisa diolah. Ya, seperti botol. pupuk, ya. Pupuk apa namanya? Pupuk kompos. Sedangkan anorganik itu yang dari plastik, ya. Bisa diolah menjadi tas, boleh. Iya, benda yang dapat dijual dengan nilai tinggi. Oke. Sebelumnya Bapak akan memperlihatkan beberapa video ya tentang 9 inovasi pengolahan sampah. Silakan dan simak ya. Simak, pahami dan fokus. Nah, ini adalah pencemaran di sungai ya. Sampah-sampah masih bebas berkeliaran di mana-mana. Nampak ya?
ada di laut sehingga mengganggu habitat hewan yang ada di sana. Ini gunungan sampah ya, belum terolah. Nah, di sini nanti kita bersolusinya semana supaya tidak menumpuk lagi sampah, dapat inovasi. Banyak ya kendala-kendala yang kita hadapi di Indonesia khususnya. Cina yang paling tinggi, kita Indonesia urutan kedua di Asia ya, dunia. Yang ini di Indonesia yang menumpuk. Oke, Inggris ya. Oke, coba sampai di sini dulu. Apa kira-kira komentar atau tanggapan anak-anak semua melihat video yang tadi? Silakan, boleh angkat tangan. Boleh berdiri. Yuk, boleh silakan berdiri, boleh. Apa tanggapannya? Atau yang lain? Empat? Ya? Komentarnya? Tidak ada? Pas? Kalau tidak ada, kita akan bahas ya. Satu, tadi kamu lihat sampah begitu berserakan di mana-mana, masih di laut, ya, di persawahan, di mana-mana masih tercemar. Belum bisa ditanggulangi, ya, atau mendapat solusi. Jadi sini tugas kita adalah mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, terutama untuk menunjang ekonomi boleh dan kreativitas. Oke. Bapak ini buat kelompok yang seperti semalam ya. Dan dibagi kelompok ada 7 dan 8. Oke, sekarang meja tidak ada, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, sekarang kamu punya kelompok kan? Sekarang masing-masing kelompok silakan simak video berikut ya. Oke? Penasaran? Oke, satu, yang kedua. Tabel sampah yang bisa didaur ulang, ya. Kita fokus di anorganik, ya. Artinya yang plastik, yang botol dan jenis lain. Yang pertama ada nomor, ya. Nanti kamu buat per kelompok ya. Ada nama, terus produk tentang bahan yang dihasilkan, ya. Terus yang ketiga alat dan bahan yang dibutuhkan. Nanti bapak akan suruh kamu keluar. Silakan cari sampah yang bisa diolah anorganik. Ya. Diskusikan dengan kawan satu kelompok. Kalian mau buat apa? Ya, mau buat apa? Ini tadi, ya. Video tadi hanya contoh. Boleh buat yang lain. Ya, itu hanya sekedar contoh. Nama sampah, produk yang bisa dihasilkan, dan alat dan bahan yang digunakan. Oke. Coba perhatikan di depan. Ini yang di atas ini daur ulang ya, ini semua plastik ya.
ditempel-tempelkan jadi bentuk presiden. Yang kedua ini botol aqua, disusun, dilengket-lengketkan dengan bahan-bahan yang ada, jadi seperti ini ya. Terus ini juga contoh, nah ini juga dari sampah ya. Ini juga dari sampah, boleh tempat pensil, tempat torotan, boleh. Dan yang terakhir tadi adalah bunga ya. Nah ini juga dari sampah. Tempat tisu ya, kerajinan. Nah, boleh. Oke. Sekarang Bapak kasih kamu kesempatan, silakan keluar dari tempat yang belum ada apa-apa ya. Jadi setelah apa balik kemari ya. Bapak akan tanya kamu buat apa. Siap? Oke. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4. Oke ya, kelompok silakan nanti. Silakan. Iya. Dapat pipet. Iya. Iya. Oke. Alah. Mana sampahmu? Mana sampahmu? Stop. Mana sampahmu? Oke, silakan masuk. Sampahmu mana sampahmu? Sampah. Iya, masuk. Sampai mana? Kelompok berapa? Oke. Kelompok berapa? Iya, masuk. Kelompok 4. Ya, mana sampahnya? Kelompok berapa? Kelompok berapa kamu? Masuk. Mana sampahnya? Kelompok 3. Kelompok berapa? Oke. Nah, sampahnya. Ah, kelompok berapa? Ya. Masuk. Ah, sampahnya. Ah. Selamat pagi. Iya, pada semangat semua ya. Udah pada sarapan? Sudah.
males. Iya. Nah, coba kalian. Yang buat Beda sendiri kalau Kalau buka Gua dulu dia. begini buat